mempresentasikan tentang Spoilet Production. Di sini kami beranggotakan, yang pertama saya sendiri Aldo Tirtagandi, yang kedua itu Muhammad Novaldio Gatama, ketiga Himawan Prabalaksana, yang keempat Faisal Najib Fakur Rahman, dan yang kelima Muhammad Irsan Noprianto. Di sini tujuan bisnis Spoilet Production itu adalah untuk menambah jiwa berwirausaha, untuk menambah keuntungan, dan untuk melakukan pelayanan bagi customer itu sendiri. Di sini Spoilet Production memproduksi pisang kipas. Kita hanya berfokus pada pisang kipas, karena dengan perkembangan zaman pada saat ini nih, konsumen itu sudah pandai memilih makanan mana yang baik, mana yang tidak. Di sini kami memberi solusi, yaitu berupa cemilan, tapi berupa cemilan sehat, dan rasanya juga bisa dinikmati semua kalangan, dari kalangan muda hingga kalangan tua. Rumusan masalah di sini adalah peluang usaha di wilayah Jogja ini sangat menjanjikan untuk kita buka usaha pisang kipas itu sendiri. Jadinya kita di sini untuk membuat antara kombinasi pisang dengan varian rasa itu sendiri. Jadi pisang ini pisang goreng, tapi teksturnya itu adalah crispy, manis, dan kita tambahkan lagi topping-topping yang bervarian rasa. Aspek pasar dan pemasaran, analisis potensi pasar, produk tidak dapat bertahan lama. Memang produk ini tidak bertahan lama karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Dia basicnya adalah buah-buahan, dan sedangkan buah-buahan itu tidak dapat bertahan lama. Sehingga kita di sini harus bisa menyimpannya di lemari pendingin. Itu juga hanya bertahan waktu 4 hari sampai 5 hari. Jika di udara biasa, di ruangan biasa itu bertahan 2 hari. Analisis produk, kami pemilik usaha mempunyai ide untuk mengembangkan usaha olahan pisang ini dengan memberikan kombinasi yang berbeda. Rencana pengembangannya itu adalah pengembangan usaha yang kami lakukan menerima pesanan online, itu yang pertama. Dampak dari bisnis ini dapat terpengaruh bagi warga sekitar atau lingkungan perusahaan, dan resiko usaha eksternal ini pesaing-pesaing yang menciptakan usaha yang sama. Itu adalah pesaing kita. Adalah resiko utama dari perusahaan ini adalah pesaing yang sama. Sehingga secara lebih ketat lagi kita harus bisa melakukan persaingan itu lebih baik lagi dengan cara menambahkan variasi atau tambahan-tambahan lainnya. Di permintaan pasar ini, potensi pasar, hampir semua orang suka cemilan ini karena dia itu sifatnya adalah buah-buahan dan manis, dan teksturnya juga crispy. Proses permintaan ini di masa yang akan datang sangatlah besar, tapi dalam pengadaan barang itu sendiri sangat sulit karena kita terbentur oleh panennya, itu yang terutama, musimnya itu sendiri, karena tidak semua musim pisang ini bisa hidup atau tidak berkualitas yang baik. Misalnya musim penghujan, pisang ini tidak dapat berkondisi dengan baik karena teksturnya yang ada agak beda sendiri. Untuk penawarannya berkembang pada saat ini, perkembangan pasar yang mengarah ke kuliner, makanya kita di sini mengambil bisnis kuliner itu sendiri. Analisis persaingan, identitas pesaing produk, yaitu sama dengan bisnis sejenis. Juga seperti gorengan, itu juga salah satunya. Saya Muhammad Irsan. Di sini saya akan membahas tentang aspek teknis dan teknologi. Di sini pertama, apa itu aspek teknis dan teknologi? Aspek teknis dan teknologi suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, yang mana teknologi dan operasional setelah proyek tersebut berjalan, selesai dibangun. Kemudian tujuan dari aspek teknis dan teknologi ini bertujuan agar rencana bisnis yang dilaksanakan dapat dilihat secara layak atau tidak layaknya, baik pada saat pembangunan, bisnis berjalan, atau operasi secara rutin. Kemudian di sini saya membahas tentang aspek teknis dan teknologi, yang mana di sini dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama, analisa lokasi bisnis. Yang kedua, analisa sumber ketersediaan bahan baku. Kemudian yang ketiga, analisa persediaan bahan baku. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima, analisa luas produksi. Kemudian keenam, analisa layout pabrik. Yang ketujuh, analisa kesiapan teknologi. Dan kedelapan, kesimpulan dari aspek teknis dan teknologi tersebut. Untuk yang pertama, analisa lokasi bisnis. Di sini dalam perusahaan kami beroperasi di rumah pribadi, yang mana berada di Jalan Roket 2, Sidomulyo, Kemudian Yogyakarta. Dipilih lokasi tersebut karena di sini lokasi perusahaan kami menurut kami sangat strategis.
Kemudian untuk poin kedua yaitu analisis sumber ketersediaan bahan baku. Di sini sumber utama kami yaitu ya pisang. Kalau tidak ada pisang, proses kami tidak akan berjalan. Untuk kesediaan bahan baku lainnya kami menggunakan bahan baku seperti plastik packing, mika atau box produk, lakban serta stiker. Di sini kami untuk kesediaan bahan baku lainnya kami sudah memesan dari pemasok yang sudah mengetahui atau memahami perihal produk kami yang akan kami perjualbelikan, yang mana di sini kami tidak perlu khawatir lagi akan kekurangan bahan baku tersebut. Untuk poin ketiga, analisis persediaan bahan baku. Di sini dalam pembuatan pisang kipas kami memperkirakan memesan dari pemasok sekitar kurang lebih 1000 pisang. Pisang yang kami pakai yaitu pisang raja, yang mana pisang raja tersebut teksturnya tidak keras dan tidak lembut, atau bisa dikatakan setengah masak. Untuk persediaan bahan baku sekitar kurang lebih 1000 pisang. Maka di sini apabila kekurangan bahan baku, kami setiap minggunya akan mensortir bahan baku yang masih tersedia, kemudian kembali memesan kepada pemasok kami untuk menghindari kekurangan bahan baku. Kemudian untuk kesediaan bahan baku lainnya seperti tepung, minyak goreng, mentega, gula pasir, varian rasa atau topping. Yang keempat, kemudian proses produksi. Di sini akan saya jelaskan proses pembuatan pisang kipas. Yang pertama yaitu kupas pisang lalu iris menyerupai kipas. Yang kedua, campurkan semua bahan adonan seperti tepung crispy, mentega, gula pasir, dan tuang air secukupnya. Aduk rata sampai adonan halus dan tekstur adonan kental sedang. Kemudian yang ketiga, panaskan minyak goreng dengan api yang sedang. Yang keempat, celupkan pisang satu persatu ke dalam adonan sampai pisang tertutup adonan. Kemudian yang kelima, setelah minyak panas, goreng semua pisang hingga kering dan matang, lalu angkat dan tiriskan. Yang keenam, berikan varian rasa dan varian topping sesuai permintaan konsumen. Kemudian yang kelima, analisis luas produksi. Di sini luas produksi dari bisnis kami yaitu menghasilkan output sebanyak 90 bungkus per hari, yang mana satu bungkusnya berisi 2 pisang. Untuk harga satu bungkusnya berkisaran 13.000. Kemudian selain dijual ke pelanggan daerah sekitar daerah tersebut, kami juga di sini melayani jasa antar atau pengiriman ke pelanggan. Tetapi di sini kami tidak menjual kembali ke toko atau warung-warung kecil. Kan biasanya ada tuh pedagang-pedagang itu menjual kembali ke atau menitipkan ke warung-warung kecil. Di sini kami menjualkan 90 bungkus. Apabila di sini 90 bungkus dan kata lain terjual semua, maka di sini kami mendapatkan keuntungan, yang mana di sini bisa dikatakan minat masyarakat akan terhadap cemilan pisang masih antusias atau masih favorit di kalangan anak muda. Kemudian yang keenam, analisa layout pabrik. Di sini kami menyewa sebuah ruko, yang mana ruko tersebut kami menggabungkan tempat proses produksi atau pembuatannya. Untuk tempat persediaan bahan bakunya kami tempatkan di rumah pribadi, yang mana rumah tersebut tidak jauh dari ruko tempat kami produksi. Mengapa kami membedakan setiap departemen produksi tersebut? Karena menurut kami agar ruangannya lebih efektif dan efisien. Selain itu juga di ruko tersebut kami menyediakan tempat ibadah untuk karyawan. Yang ketujuh yaitu analisa kesiapan teknologi. Di sini teknologi yang kami gunakan untuk produksi yaitu teknologi yang masih bisa dikatakan masih sederhana, karena menggunakan alat masak pada umumnya. Untuk mesinnya kami gunakan alat pengupas pisang dan lainnya. Dengan teknologi ini output yang dihasilkan bisa dikatakan banyak. Kemudian di sini juga kami menyiapkan sebuah laptop untuk mencatat alur penjualan, pembelian serta pembukuan untuk mendukung sebuah pemasaran, atau
Di sini juga ada melayani jasa pengantaran. Serta di sini kami menyiapkan satu motor box untuk jasa pengantaran. Kemudian yang ke-8, kesimpulan dari aspek teknis dan teknologi. Dari analisa-analisa yang sudah saya jelaskan tadi, maka di sini dapat disimpulkan bahwa posisi tempat produksi perusahaan ini sangat strategis dan tata letak yang tersusun rapi membuat karyawan lebih nyaman dalam kerja. Di samping itu, walaupun teknologi kami gunakan sederhana, perusahaan mampu memenuhi permintaan 90 bungkus per harinya atau bahkan lebih. Kemudian untuk mengontrol alur penjualan dan pembelian, disediakan juga sebuah laptop sebagai perangkat untuk mendukung proses-proses tersebut. Kemudian untuk dalam upaya pemasaran juga disediakan sebuah motor box sebagai jasa pengiriman atau antar barang, sehingga kesiapan teknologi tersebut digolong lebih baik. Nama saya Muhammad Novalio Gatama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek manajemen dan SDM. Di dalam aspek ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Dalam analisis ini, perusahaan ini telah menjadwalkan kegiatan. Yang pertama ada perencanaan bisnis. Kedua, survei pasar dan tempat usaha, yang dimana dijadwalkan pada bulan pertama. Terus yang ketiga ada pengurusan perizinan tempat usaha, itu dijadwalkan pada bulan 2. Kemudian ada persiapan dan pembelian kebutuhan usaha. Kelima ada perekrutan karyawan, dimana dijadwalkan pada bulan ketiga. Dan yang terakhir percobaan produksi dan pembukaan usaha, yang dijadwalkan pada bulan keempat. Ya, selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana di dalam perusahaan ini telah merencanakan kebutuhan tenaga kerja menggunakan analisis workload analysis, yang dimana proses perhitungannya itu menggunakan waktu kerja, estimasi waktu produksi per bungkus, dan juga target produksi per hari. Untuk perhitungannya sendiri, diketahui waktu kerja perusahaan 7 jam. Kemudian untuk estimasi waktu produksi per bungkus itu selama 15 menit. Dan target per hari produksi itu 90 bungkus. Nah, untuk tenaga kerja yang dibutuhkan, itu rumusnya estimasi waktu produksi dikali target produksi, kemudian dibagi waktu kerja. Seperti yang kita tahu, 15 dikali 90 dibagi 420 menit, sama dengan 3,2142. Untuk dibulatkan menjadi 3, berarti kita membutuhkan 3 karyawan di bagian produksi. Kemudian ada analisis perencanaan SDM. Dalam analisis perencanaan SDM itu mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan kerja, dan juga penilaian kerja. Untuk rekrutmen sendiri, perusahaan ini telah menetapkan untuk menganut beberapa hal yang diperhatikan, seperti pemberian kesempatan yang sama untuk semua golongan ras. Kemudian ada pemberian kesempatan kepada kelompok wanita untuk ikut serta dalam kaum pria. Kemudian ada memperhatikan himbauan pemerintah setempat untuk memperkerjakan karyawan yang berasal dari daerah setempat. Kemudian ada seleksi. Perusahaan Spoiler Production ini akan menentukan kriteria penyeleksian karyawan baru, baik untuk indeks prestasi, waktu sekolah, dan juga harus lulus tes seperti tes wawancara, tes kesehatan yang telah diadakan oleh perusahaan. Kemudian ada pelatihan pembangunan tenaga kerja. Perusahaan ini memberikan pelatihan terhadap semua karyawan yang telah diseleksinya dan telah layak untuk bergabung di perusahaan ini dengan bentuk soft skill dan hard skill, yang dimana soft skill yang dimaksud itu pelatihan untuk memperkaya pengetahuan karyawan akan hal-hal yang berhubungan dengan personal karyawan seperti memotivasi, sedangkan untuk hard skillnya lebih ke pelatihan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan agar bisa bekerja lebih lagi dari waktu ke waktu. Kemudian ada penilaian kinerja. Untuk penilaian kinerja sendiri, perusahaan Spoiler Production itu mengambil masa 3 bulan. Setiap karyawan akan mengalami masa-masa konsultasi dengan mendapatkan umpan balik dan kinerja yang dicapai selama masa waktu ini. Perusahaan Spoiler Production yang dinilai tidak hanya semata-mata atas pencapaian hasil kuantitatif, tetapi juga dengan faktor-faktor proses dan kuantitatif lainnya, seperti faktor kepuasan konsumen terhadap produk yang diproduksi,
pelayanan karyawan terhadap konsumen, dan juga kerjasama tim. Kemudian ada visi misi perusahaan. Visi perusahaan ini yaitu menjadi usaha produk makanan ringan yang disukai oleh banyak masyarakat dengan kualitas dan rasa yang dapat dipercaya, serta mengutamakan kepuasan konsumen dalam pelayanan yang terbaik. Dan juga dengan lebih populernya usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan dengan lebih luas lagi. Kemudian ada misinya. Misi perusahaan yang pertama itu menggunakan pisang sebagai bahan baku utama serta menjadi produk makanan ringan nomor 1 yang mendunia. Terus menciptakan dan bermotivasi dalam menciptakan varian rasa terbaru. Terus memberikan produk dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Kemudian menjamin mutu dan kualitas pisang kipas ini dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas yang baik. Kemudian mampu berpikir dan bertindak kreatif untuk menarik minat konsumen. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mengkonsumsi pisang sendiri itu memiliki banyak manfaat. Kemudian ada analisis rencana struktur organisasi, di mana yang pertama struktur organisasi yang diterapkan dalam perusahaan ini. Yang pertama ada manajer, kemudian ada 4 departemen, yang dimana departemen tersebut ialah departemen keuangan, departemen produksi, departemen pembelian, dan juga departemen pemasaran. Untuk deskripsi jabatannya sendiri, yang pertama untuk manajer sendiri itu tugasnya untuk mengontrol aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Kemudian yang kedua ada departemen keuangan. Departemen keuangan ini tugasnya untuk mengkoordinasi kegiatan keuangan perusahaan dan pengawasan serta pencatatan atas kegiatan keuangan. Kemudian ada departemen produksi. Departemen produksi ini tugasnya mengkoordinasikan, memberi pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan produksi, kualitas dan pemeliharaan mesin serta peralatan produksi. Kemudian ada departemen pembelian. Tugasnya untuk melakukan pembelian bahan baku yang ingin diproduksi dan juga persediaan untuk dijual. Kemudian ada departemen pemasaran. Tugasnya itu merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi pemasaran, mencari pembeli dan kondisi pesaing, serta berbagai masalah eksternal yang dihadapi. Terus yang ketiga ada spesifikasi jabatan. Nah, dalam spesifikasi jabatan ini Spoiled Production menerapkan kualitas untuk seorang manajer, di mana dia melihat tingkatan pendidikan minimal D3, pengalaman dia bekerja, kemampuan komunikasi yang baik, serta kecerdasan dan juga memiliki jiwa pemimpin yang baik. Untuk departemennya sendiri diterapkan kualifikasi yang sama untuk tingkatan pendidikan minimal SLTA atau SMA. Kemudian memiliki keterampilan fisik, teknis, dan kemampuan komunikasi yang baik, dan tentunya dapat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Di luar dari semua itu, jabatan itu mencakup kesehatan mental, kesehatan umum, dan juga kecerdasan. Terus kemudian ada kesimpulan dalam aspek ini. Kesimpulannya sendiri, menurut saya dalam aspek ini merupakan aspek yang cukup penting dan dalam suatu perusahaan, di mana dengan aspek ini perusahaan Spoiled Production sebelum memulai usaha sudah menentukan penjadwalan proyek kegiatan apa saja yang nantinya ingin dilakukan. Kemudian mengetahui akan membutuhkan berapa banyak tenaga kerja. Kemudian dalam perencanaan SDM dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam tahapan pemilihan karyawan, mengetahui visi misi perusahaan yang harus diterapkan nantinya, dan juga sudah menyiapkan rencana struktur organisasi yang baik untuk dipakai, sehingga kedepannya perusahaan Spoiled Production lebih mudah dalam merintis usaha kedepannya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang berikutnya itu aspek hukum. Di aspek hukum ini akan membahas tentang beberapa hal, yaitu pertama pelaku bisnis, yang kedua perizinan usaha dan izin lainnya, dan yang ketiga yaitu dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat. Yang pertama yaitu pelaku bisnis. Usaha ini bernama Spoiled Production yang bergerak dalam bidang usaha kuliner yang memproduksi pisang goreng crispy dengan taburan varian rasa di atasnya yang kami sebut dengan istilah pisang kipas. Badan usaha perusahaan ini yaitu CV. Mengapa CV? Karena perusahaan ini dibentuk dan dikelola secara bersama, serta modal dan keuntungannya pun dibagi secara bersama. Nah, dari badan usaha CV sendiri, seseorang
yang memiliki perusahaan, yaitu apabila ia memiliki saham di perusahaan tersebut. Nah, semakin banyak saham yang dimiliki di perusahaan itu, maka semakin besar pula kedudukan dan andilnya dalam perusahaan tersebut. Ya, perusahaan Split Production ini dikelola dan digerakkan oleh 5 orang mahasiswa, yang mana kami telah menyediakan berbagai dokumen dalam pengurusan izin usaha ini. Dokumen-dokumen perizinannya antara lain yaitu akta pendirian usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tanda daftar perusahaan atau TDP, kemudian SIUP, surat izin usaha perdagangan, serta surat izin lingkungan. Yang pertama yaitu akta pendirian. Kami telah memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris. Nah, akta pendirian ini yaitu sebagai izin usaha dari perusahaan kami. Juga nantinya dapat digunakan untuk TDP dan SIUP. Yang kedua yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kami telah mendapatkan nomor pokok wajib pajak dari Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kabupaten Sleman. Nah, NPWP ini berguna sebagai tanda pengenal bagi kami atau identitas bagi perusahaan untuk melakukan administrasi perpajakan dan membayar dan segala macam proses perpajakan. Dengan adanya NPWP atau kewajiban membayar pajak ini, perusahaan kami pun dapat memberikan penghasilan kepada negara. Berikutnya yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Sebagai perusahaan yang berbentuk CV, maka kami wajib memiliki TDP. Dan kami pun telah memiliki izin usaha dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman. Serta kami juga telah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas makanan. Berikutnya yaitu SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Perusahaan kami telah memiliki surat izin ini dari Departemen Perdagangan Kabupaten Sleman. Tentunya untuk memiliki surat izin ini, kami harus memenuhi beberapa persyaratan, antaranya persyaratan yang tadi telah saya sebutkan, contohnya seperti NPWP dan akta pendirian perusahaan. Nah, jadi perusahaan kami telah terdaftar sebagai perusahaan yang memproduksi makanan. Berikutnya itu izin lingkungan. Nah, untuk mendapatkan izin lingkungan ini tentunya perlu melewati berbagai proses, karena ini melibatkan warga atau masyarakat setempat. Mengapa melibatkan masyarakat setempat? Karena dalam izin lingkungan ini kita perlu melihat bagaimana dampak limbah dari usaha kami ataupun dampak lainnya. Ya, apabila telah mendapatkan solusi antara pihak perusahaan, pihak masyarakat setempat dan pemerintah, maka pemerintahan desa setempat akan mengeluarkan surat izin lingkungan tersebut atau surat izin pengadaan usaha di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat setempat. Dari sisi pemerintah, tentunya dukungan dari pemerintah yaitu berupa adanya perizinan pendirian usaha serta dimudahkannya untuk melakukan perizinan dan tidak dipersulit oleh pemerintah. Kemudian dari masyarakat setempat yaitu adanya respon baik bagi para masyarakat untuk menerima produk yang kami hasilkan, karena menurut kami juga produk ini belum ada di daerah tersebut dan tentunya memiliki rasa yang maknyus. Oh iya, ada tambahan, kami juga telah memenuhi surat-surat atau sertifikat lainnya yang tentunya berhubungan dengan aspek hukum. Contohnya seperti sertifikat dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi kesimpulan atau inti dari penjelasan saya yaitu perusahaan kami atau CV Split Production yang memproduksi pisang kipas telah memenuhi syarat-syarat mendirikan usaha sesuai dengan hukum serta telah mendapatkan perizinan dari beberapa lembaga pemerintahan. Dengan surat izin ini, maka usaha yang kami jalani yaitu bersifat usaha yang legal. Sekian dari aspek hukum. Makasih. Saya Imam Manila Merabalamsana di sini akan membahas tentang aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Di mana aspek lingkungan sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu jenis limbah yang dihasilkan dan cara pengolahannya. Untuk perusahaan Spolit sendiri, jenis limbah yang dihasilkan adalah kulit pisang yang tidak layak pakai, minyak bekas penggorengan, dan air cucian. Untuk air cucian sendiri kita buang di lingkungan sekitar karena tidak memiliki kandungan kimia sama sekali sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar. Untuk minyak kita kumpulkan kepada pengepul agar terjual dan menghasilkan pendapatan untuk perusahaan sendiri. Dan untuk sampah yang bersifat organik seperti kulit pisang tersebut kita buat pupuk kompos agar dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
Nah, pembuatan pupuk kompos ini dibantu dengan obat E4 atau obat pengurai. Cara pembuatannya adalah kita mengumpulkan pupuk kompos tersebut, pupuk yang akan dijadikan pupuk kompos, lalu dicampurkan obat E4 dan dimasukkan ke dalam wadah yang memiliki tutup agar tidak terkontaminasi partikel lain. Nah, setelah itu kita diamkan 3 bulan agar penguraian itu terjadi secara sempurna. Nah, berikutnya di aspek sosial. Aspek sosial sendiri menurut riset lingkungan sekitar pabrik ingin membudayakan hidup sehat, di mana dia ingin mengonsumsi makanan-makanan yang bersehat dan berserat. Nah, sedangkan di lingkungan sekitar sendiri cenderung ingin menikmati makanan yang berbentuk makanan ringan. Dengan adanya produk Spoit ini adalah produk yang mengembangkan makanan ringan yang berdasar dari buah, yaitu buah pisang, di mana kesehatan akan terjamin dari buahnya. Di situ juga masyarakat juga menikmati makanan ringan yang diolah secara modern. Kita dapat ketahui bahwa masyarakat Indonesia secara turun-temurun mengonsumsi buah pisang. Nah, dengan adanya perusahaan ini, kita dapat menikmati olahan pisang secara modern. Nah, untuk aspek ekonomi sendiri di perusahaan Spoit ini ada beberapa aspek, yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah rencana pembangunan nasional dan dukungan pemerintah. Untuk rencana pembangunan sendiri, Pisang Kipas atau perusahaan Spoit ini merupakan kegiatan usaha yang di dalamnya mempekerjakan masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi pengangguran di sekitar perusahaan. Nah, dengan ini kita dapat membantu masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar mendapatkan pendapatan untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, untuk dukungan pemerintah sendiri, pemerintah dapat melakukan subsidi bahan baku dan menjaga harga bahan baku tetap stabil, karena perusahaan membutuhkan dukungan pemerintah seperti itu agar produk yang dihasilkan secara baik dan diminati tersebut berjalan secara baik, karena pencarian bahan baku yang dihasilkan tentunya akan berpengaruh besar bagi perusahaan. Nah, untuk yang terakhir adalah aspek politik, di mana aspek politik ini terdapat isu atau rumor yang dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan konsumen, sehingga dengan adanya isu politik di Indonesia saat ini tentunya sangat baik bagi perusahaan-perusahaan seperti Spoit ini, karena perusahaan ini dapat berkembang dengan baik dengan adanya isu politik di kondisi Indonesia saat ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, analisis tersebut dari segi aspek lingkungan sendiri, kita dapat membantu pemerintah atau warga sekitar untuk membuat pupuk kompos, sehingga masyarakat tidak repot-repot lagi membeli pupuk kimia dan dapat menggunakan pupuk kompos. Nah, untuk aspek sosialnya sendiri, kita dapat membantu masyarakat sekitar menikmati makanan ringan dengan harga murah dan kualitas yang baik dan memiliki gizi yang baik, sehingga masyarakat dapat membudidayakan hidup sehat. Nah, untuk aspek ekonomi sendiri, kita dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapital setiap masyarakatnya. Dan untuk aspek politiknya, kita tentunya dapat mengetahui bahwa bagaimana politik di Indonesia ini sangat berpengaruh karena tentang penawaran dan permintaan barang yang akan dihasilkan oleh perusahaan kami. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu ada aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama ada analisis kebutuhan investasi. Dalam analisis kebutuhan investasi ini, perusahaan Spoit Production telah menetapkan biaya tetap, yaitu kebutuhan investasinya yaitu ada sewa ruko 1, kemudian ada dekorasi ruko, kemudian laptop 1, meja kasir 1, kursi kasir 1, meja tunggu 2, kursi tunggu 2, kemudian ada lemari etalase 1, alat pengupas pisang 1, kompor 2 mata 1, gas 1, tabung gas 1, wajan 2, baskom 3, dan terakhir spatula 4. Jumlah biaya dari semua kebutuhan investasi tersebut senilai 23.770.000. Kemudian untuk biaya variabel dalam satu hari produksi, produk ini membutuhkan gas 1,
Kemudian pisang raja 180 buah, tepung crispy 10 pieces, mentega 4 pieces, gula pasir 4 pieces, susu kental 5 pieces, minyak goreng 3 pieces, plastik 3 pak, kemudian ada plastik mika 8 lusin, kemudian varian rasa seperti keju coklat batang, dan green tea batang, masing-masing 2 pieces. Dan yang terakhir ada varian topping seperti Milo, Oreo, dan Meses, masing-masing itu sama 2 pieces, dengan jumlah biaya Rp713.500. Selanjutnya ada analisis kebutuhan modal kerja. Dalam perusahaan ini terdapat 3 biaya modal kerja yang dikeluarkan. Yang pertama ada biaya variabel produksi, biaya gaji karyawan, biaya sewa ruko. Ini dihitung per bulan. Biaya variabel produksi per bulan itu Rp22.118.500. Untuk biaya gaji karyawan 3 orang karyawan sebesar Rp4.350.000. Untuk biaya sewa ruko Rp1.250.000, di mana jumlahnya yaitu Rp27.718.500. Kemudian ada analisis biaya praoperasional. Di sini terdapat 2 biaya analisis operasional di perusahaan ini. Yang pertama biaya pemasaran sebesar Rp400.000, kemudian biaya perizinan sebesar Rp650.000, sehingga jumlahnya yaitu Rp1.050.000. Kemudian ada analisis struktur permodalan. Dalam analisis struktur permodalan perusahaan ini modal sendirinya yaitu sebesar Rp22.538.500. Modal pinjam dari bank sebesar 30 juta, di mana jumlah dari kedua modal tersebut yaitu sebesar Rp52.538.500. Terus selanjutnya ada proyeksi laporan laba rugi, di mana pendapatan per tahun 1 tahun yaitu Rp435.240.000. Ada pengeluaran di sini ada 4, mana biaya produksi sebesar Rp265.422.000. Kemudian ada biaya gaji karyawan sebesar Rp52.200.000. Ada biaya sewa ruko sebesar 15 juta. Ada biaya angsuran pinjaman bank sebesar 10 juta. Di mana totalnya yaitu Rp92.618.000 untuk laba sebelum pajaknya. Perusahaan dikenakan pajak sebesar 10%, sehingga 10% dari Rp92.618.000 yaitu Rp9.261.800, sehingga laba bersihnya sebesar Rp82.356.200. Untuk proyeksi laba arus kas, untuk laba arus kas sendiri terdapat 2 tahun, yaitu tahun pertama dan tahun kedua. Untuk arus kas masuk di tahun pertama terdapat penjualan. Nah, penjualan ini ada nominalnya sebesar 435.240 juta, di mana tahun kedua itu mengalami persamaan. Nah, untuk modal sendiri itu terdapat 22.538.500 itu di tahun pertama. Di tahun kedua tidak terdapat modal sendiri karena di tahun pertama saja. Untuk pinjaman juga terdapat 30 juta. Itu di tahun pertama juga, di tahun kedua tidak mendapatkan. Untuk total pemasukannya di tahun pertama sebesar 487.778.500, dan sedangkan untuk tahun kedua 435.240.000. Nah, untuk arus keluarnya terdapat biaya produksi. Nah, biaya produksi ini mengalami persamaan yaitu sebesar 265.422.000, dan biaya gaji karyawan juga mengalami persamaan di tahun pertama dan tahun keduanya sebesar 52.225.000. Dan untuk biaya sewa ruko di tahun pertama dan tahun kedua juga mengalami persamaan sebesar 15 juta. Biaya angsuran pinjaman bank juga sama sebesar 10 juta di tahun pertama dan di tahun keduanya. Untuk hasil jumlah pengeluarannya sebesar 300.442.622.000 untuk tahun pertamanya dan tahun keduanya. Penerimaan kas bersihnya tentunya di tahun pertama sejumlah 145.156.500.000, sedangkan di tahun keduanya sebesar 92.618.000. Nah, untuk saldo kas awal di tahun pertama itu tidak ada, dan karena pastinya ada di tahun kedua sebesar 145.156.500, dan saldo kas akhir di tahun pertama masih tetap sebesar 145.156.500, sedangkan di tahun kedua terdapat menjadi 200.300.000
37.774.500. Nah, untuk yang berikutnya ada analisis kelayakan value. Di analisis kelayakan value ini ada net present value atau merupakan nilai sekarang arus kas yang diharapkan dari suatu proyek. Suatu proyek dikatakan layak apabila proyek tersebut memiliki nilai NPV positif. Nilai NPV diterima jika PV arus kas lebih tinggi dari investasi awal. NPV negatif ditolak jika PV arus kas lebih kecil dari investasi awal, di mana kita terdapat ada 2 tahun tersebut, di mana arus kas yang pertama sebesar di tahun pertama 145.156.500, sedangkan di tahun kedua 237.774.500. Nah, suku bunga masing-masing sebesar 5%, sehingga nilai yang didapatkan sekarang sebesar di tahun pertama 138.247.51 rupiah, dan di tahun kedua 215.661.472 rupiah. Nah, total nilai PV atau nilai sekarangnya sebesar 353.908.522 rupiah, dan tentunya akan ditambahkan dengan investasi awal sebesar 47.540.000 rupiah, sehingga didapatkan nilai sekarang bersih atau NPV sebesar 306.368.522 rupiah. Nah, di yang berikutnya ada payment period, merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk memulihkan dana yang diinvestasikan dalam suatu proyek dari arus kas operasional. Investasi dikatakan baik jika tingkat pengembalian investasi semakin cepat. Nah, kita dapat ketahui dari data yang tadi, tahun pertama dan tahun keduanya sebesar tahun pertama 145.156.500, sedangkan di tahun keduanya terdapat 237.774.500, terdapat total 382.931.000 rupiah. Nah, cara penghitungannya adalah satu ditambah investasi awal dibagi total arus kas dikalikan 1 tahun. Nah, terdapat dengan jumlah 1 ditambah 0,12 atau bisa dikatakan 1,12. Nah, ini dapat diartikan sebagai 1 tahun 1 bulan kalau jika dibulatkan menjadi tahun. Jadi investasi yang dilakukan oleh perusahaan Spoiled Food akan kembali dalam kurun waktu selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Jika bisa dikatakan investasi yang dilakukan oleh kami itu baik karena tidak memerlukan waktu 1 tahun 1 bulan. Ya, di sini ke profitability index, rumus PI itu sendiri adalah PV kas masuk per PV kas keluar. Di sini PV kas masuknya itu 353.908.522, dan sedangkan PV kas keluarnya itu 47.540.000, sama dengan 7,4. Jadi PI-nya itu sendiri dikatakan layak diterima karena nilai PI itu lebih besar dari 1 itu sendiri. Dan return of investment, rasio ROI di sini biasanya diukur dalam bentuk persentase. ROI bernilai positif menunjukkan keuntungan, ROI bernilai negatif menunjukkan kerugian. Di sini ROI sama dengan EAT kali 100 per modal. EAT-nya itu sendiri 82.356.200 dikali 100% per 47.540.000 rupiah, sama dengan 17,3%. Kesimpulan dari analisis aspek keuangan ini, dari semua analisis yang kami lakukan aspek keuangan terhadap perusahaan Spoiled Food ini, menurut kami bisa dikatakan ini sangat layak karena yang mencakup seperti NPV, payback period, profitability index, dan ROI mempunyai kinerja yang rata-rata baik dengan hasil analisis ini. Kami berharap proyek ini bisa maju dan studi yang kami lakukan itu bisa berdampak positif bagi perusahaan ini sendiri, dan untuk kedepannya Spoiled Production ini bisa lebih maju dan terrealisasi dengan pengembangan bisnisnya. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.